Halo semuanya, berikut saya akan membuat video tentang penjelasan bagaimana simulasi AMBK atau AKM. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana dari awal isi token dan mengisi konfirmasi data peserta, kemudian bentuk-bentuk soalnya bagaimana. Nanti di simulasi ini ada beberapa bagian, ada 3 bagian dan beberapa soal. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, sebelum mengisi konfirmasi data, sebelumnya kita harus mengisi dulu username dan password. Username dan password dan kemudian kita isi data sesuai peserta didik. Username dan password nanti kita dapat dari para pengawas atau proktor. Oke, setelah kita mulai mengisi data peserta didik, kita akan mulai tesnya. Kamu bisa lihat seperti di layar. Nah, di layar kita mulai dari nomor satu. Nomor satu ini ada bacaan, ini materi tentang literasi. Nah, kamu nanti akan disuruh bagaimana pendapat tentang bacaan tersebut. Jadi kita harus baca benar-benar. Oke, untuk soal nomor 3 ini ada bacaan. Hampir sama seperti bacaan nomor satu tadi, tapi nomor satu tadi untuk isian, untuk nomor 3 ini untuk pilihan berganda. Jadi kamu bisa jawab A, B, C, D, E sesuai bacaannya. Nah, kalau udah selesai bisa, misalkan saya jawab D, jadi kamu bisa klik ini soal berikutnya. Terus bisa klik daftar soal kalau kita mau lihat jawaban kita yang belum kita jawab. Oke, misalnya tadi saya jawab D. Next, nomor berikutnya soal, klik soal berikutnya. Nah, soal nomor 4 juga ada bacaan seperti ini, ada pilihan berganda. Jadi kamu bisa baca dulu komplit, tinggal pilih jawabannya. Misalkan saya jawab A. Oke, soal berikutnya nomor 7. Tadi saya percepat. Nomor 7 ada bacaan seperti ini. Bacaan namanya literasi, pasti bacaannya banyak. Terus bentuk pertanyaannya seperti ini. Nah, jawabannya bisa beberapa yang menurut kamu benar. Misalnya saya jawab 2 seperti ini. Jadi bisa double. Kalau pilihan ganda tadi cuma 1, kalau ini bisa 2, 3. Oke, kalau udah selesai kita klik soal berikutnya. Oke, kalau misalkan bagian 1 udah selesai, akan tampil seperti yang di layar. Jadi kamu tinggal klik centang terus selesai. Nah, kita lanjut bagian berikutnya, nomor 13. Nah, ada bacaan. Nah, pilihannya benar salah benar salah. Jadi kamu baca pernyataannya benar apa salah. Misalkan saya kayak gini, jadi benar, ini misalkan ya, ini benar, ini salah, ini benar, gitu cara pengisiannya. Terus kalau misalnya udah benar, tapi harus kamu baca dulu baru isi soal berikutnya. Nah, soal berikutnya juga hampir sama seperti nomor 1 tadi, ada bacaan, terus kamu disuruh mengisi pertanyaan yang apa yang disuruh. Kalau di sini apa hubungan Undang-Undang Nomor 8 dengan Perpres? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga bentuk soal seperti ini. Nomor 18 ada kayak poster tulisan, terus kamu disuruh apa pendapat kamu tentang poster dan tulisan tersebut. Nah, kita bisa isi, tapi baca dulu ya. Oke, tadi selesai bab 1, ini part 2 nya selesai sama kayak tadi, kita ketik centang terus selesai, nanti lanjut lagi part 3 seperti ini. Nah, seperti ini. Sini saya kerjakan nomor 25, jadi ada kayak poster tentang potensi pariwisata Indonesia. Kamu disuruh isi setujukah Anda destinasi pariwisata tersebut. Nah, jadi kamu lihat dulu posternya, terus isi setuju apa tidak. Nah,
Soal 26 ini juga ada tentang poster tentang panen air hujan. Jadi kamu bisa baca posternya. Terus kalau ini pilihan berganda. Nah, di sini kamu lihat berapa soal kita kerjakan. Jadi saya tadi kerjakan masih sampai nomor 26, untuk part ini sampai 36. Oke. Jadi kamu harus baca terus isi pilihan bergandanya. Nah, di soal ini penggabungan sama literasi dan numerasi. Jadi ada pembacaan terus ada angka-angkanya. Nah, jawabannya dikasih tahu X-nya antara berapa sampai berapa. Nah, ini penggabungan dari literasi dan numerasi. Jadi kamu harus baca soalnya, baca angka-angkanya, terus pilih A, B, C, D, E. Nah, ini juga ada poster, terus ada tulisan. Nah, ini menurut saya penggabungan dari literasi dan numerasi. Jadi kita baca, nanti pertanyaan tentang volume air. Oke, di soal nomor 35 ada bacaan tentang B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, pertanyaannya ada subjenis seperti ini bukan pilihan berganda, jadi kita isi kayak mengisi. Misalkan daun batang lontong itu mengandung B3 atau tidak. Misalnya nih saya isi tidak. Sabun mengandung B3, obat nyamuk mengandung B3, potongan sayur tidak, kardus mie tidak, deterjen iya, misalkan seperti itu. Nah, misalkan kita mau cek kita udah berapa soal yang selesai ketika dia daftar soal. Nah, berarti saya baru cek listnya tadi sampai 34. Oke, nomor berikutnya saya nomor 36. Kalau saya lihat di sini daftar soalnya nomor 36 itu part terakhir. Nah, misalkan saya tadi ada 3 part ya. Saya kembali ke part 1 yang nomor 1 seperti ini, itu nggak bisa. Jadi kita bisa harus yakinin tiap-tiap stage atau tiap-tiap part udah benar-benar kamu isi. Nah, tadi saya udah selesai sampai nomor 36, berarti stage terakhir ini saya centang selesai. Nah, kalau udah selesai kita klik selesai tes. Kayak tadi kan saya jawab B, terus ada B gitu. Nah, sekarang ini kan ada. Coba 18, nomor 15. Nah, kira-kira seperti itu kalau udah selesai. Nah, ini salah satu contoh numerasi. Jadi numerasi itu nggak kayak pelajaran di sekolah, tapi kita bisa jawab. Nah, ada grafik tentang kapasitas charge, ada waktunya. Jadi seperti ini. Nah, kita coba baca. Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya, persentase. Jadi kita mau cari persentase kapasitas baterai yang diisi sebagai fungsi yang digambarkan pada lo. Nah, 40% itu butuh 5 menit. 50% tadi butuh 5 menit. Terus untuk 10 menit itu dia dapat 60%, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya, jika Ani mengisi daya ponsel sambil digunakan, maka kemiringan garis pada grafik di atas akan landai. Dengan kata lain, kemiringan berkurang. Apakah pertanyaan benar? Nah, pertanyaannya, kalau dicas sambil akan turun atau enggak? Nah, kamu bisa jelasin. Nah, contoh nomor 22 ini ada bacaan, terus kamu disuruh jelasin bagaimana karakternya Ramin. Jadi ada 2 pertanyaan di sini. Ada kolom pertama menjelaskan karakternya Ramin, kolom yang kedua tuliskan 1 bukti dari wacana. Jadi kita cari karakternya si Ramin, terus kita cari di mana wacana itu tertulis. Nah, ini bagian dari soal literasi, harus kamu baca terus kamu isi. Nah, contoh berikutnya juga ada tentang pembuatan topi kerucut. Nah, ini penggabungan dari literasi dan numerasi. Jadi dikasih kertasnya, kamu bisa hitung nanti berapa kerucut diameternya. Baca dulu semuanya, terus kira-kira berapa hitung Gimana, Bos? diameternya. Nah, ini contoh salah satu dari
numerasi, ada tinggi gedung, ada derajatnya. Dari kamu lihat dari sebelah kiri, kalau dilihat sebelah kanan 30 derajat, jarak kedua orang itu 200 meter. Nah, kira-kira yang ditanya, jika Hardianto, berarti misalnya si yang ini Hardianto, 200 meter, tinggi keduanya 160. Nah, ditanya tinggi gedung, jadi kita harus pintar-pintar bagaimana cari tinggi gedung. Jadi ilustrasinya ada dua orang melihat si laki-laki namanya Hardianto, sudutnya 45 derajat, perempuan namanya Karina. Nah, tinggi mereka katanya, tinggi keduanya 160 cm, berarti kira-kira tinggi penglihatan mereka 160 meter dari bawah tanah. Kira-kira berapa gedung, tinggi gedungnya? Nah, gitu. Ini namanya numerasi. Nah, ini juga salah satu penggabungan numerasi dan literasi, ada bacaan. Terus pertanyaannya perbandingan penggunaan air hasil hemat 1/4, 1/6. Jadi kamu baca-baca, jadi kamu tahu nanti perbandingannya. Ini jadi penggabungan dari literasi, baca dulu, habis itu ada perhitungannya. Nah, misalkan udah selesai, kita klik centang, terus selesai. Nah, klik selesai tes. Nah, begitu ya. Terima kasih. Nah, jika kita benar-benar udah selesai semua partnya, semua bagiannya, sama kayak tadi juga, klik centang, selesai. Nah, kalau kita tinggal loading gini, kita bisa nanti klik F5 atau kita tunggu sampai loading. Nah, ini tampilan kalau kita benar-benar udah selesai semua bagian, jadi tidak ada lagi tulisan tes baru. Kalau sudah konfirmasi seperti ini, berarti udah selesai bagiannya. Bagiannya ada beberapa, ada banyak, jadi pastikan udah selesai ya. Ada penggabungan numerasi dan literasi. Oke, demikian video tutorial tentang AKM. Saya ucapkan terima kasih.